Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Tepatnya hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, ya kan? Ya. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini pun juga kita ada di sekolah minggu Parsilo. Senyum, sehat, semangat, ceria. Bersama Yesus Tuhan, kita telah menang mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan maut itu dan kita telah ditebus. Kita angkat pujian, ku menang, ku menang. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, dan hidup. Haleluya, dan naik. Roh Kudus sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, dan hidup. Haleluya, dan naik. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mendapatkan kemenangan dari Kristus, setiap harinya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap hari Tuhan menjaga kita. Dia tetap Raja kita, Dia tetap yang termanis. Mari kita terus memuji Dia. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis.
pengampunan dosa. Oleh karena itu kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Ucapan syukur yang terus kita naikkan kepada Tuhan atas setiap anugerah yang kita terima. Marilah kita datang kepadanya dengan katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi semua sikap doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari baru yang terus Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak Parsilo boleh ada di dalam ibadah sekolah minggu, dan tepat hari ini berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami telah dimenangkan, kami telah memperoleh keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan hati kami mengucap syukur melalui pujian-pujian kami, melalui penyembahan kami, dan biarlah roh Tuhan senantiasa ada di dalam setiap ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan biarlah pengampunan itu sendiri datang daripada Allah Bapa sendiri. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, siapa yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, pasti semuanya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah buku yang setiap harinya sebenarnya kita harus baca, karena di situ paling indah, paling menakjubkan, isinya tentang kebenaran. Apa itu? Alkitab, buku yang paling indah. Nah, aja teman
adik-adik semua, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak-kakak Pargemit Silonai Koten 1 di hari Minggu yang indah ini. Nah adik-adik, dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini Kak Astin tidak sendiri. Kak Astin bersama-sama dengan salah satu teman kita semua. Halo Grace. Halo. Coba Grace menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik. Halo. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi semuanya siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah pagi ini Grace akan membantu Kak Astin untuk membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 5. Semua lihat Alkitabnya dan Grace akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Grace. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Grace. Nah adik-adik semua, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah perikop Roh Kudus dijanjikan. Nah perikop ini juga sama dengan tema ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Roh Kudus dijanjikan. Nah adik-adik semua, adik-adik pasti masih mengingat ya tentang cerita-cerita dari kakak-kakak sekolah minggu dalam beberapa minggu terakhir. Adik-adik tentu masih mengingat kisah tentang kematian Tuhan Yesus, kisah tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengetahui bagaimana perasaan murid-murid yang sangat bersedih ketika mereka menghadapi peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Siapapun itu pasti tidak akan merasakan yang namanya senang kalau berhadapan dengan kematian. Apa yang dialami oleh murid-murid pada saat Tuhan Yesus menderita dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Mereka mengalami sesuatu yang sangat-sangat mencekam, membuat mereka takut dan membuat mereka bersedih. Karena apa? Karena selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus seolah-olah membawa mereka pada suatu situasi atau kondisi yang tidak mudah. Nah, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, adik-adik tentu
apa yang terjadi? 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus bangkit. Peristiwa apa ya namanya yang barusan kita ikuti, yang barusan kita rayakan? Grace masih ingat? Apa ya? Peristiwa apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Penampakan, tapi sebelum penampakan, kebangkitan Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat adik-adik yang baru saja kita rayakan? Pasca, betul sekali. Kita baru saja merayakan peristiwa Pasca, yaitu untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang atas maut. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, adik-adik juga tentu masih mengingat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ya, adik-adik tentu masih mengingatnya. Ini adalah kisah penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, salah satu murid Tuhan yang juga selalu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Dalam kisah minggu lalu juga, adik-adik tentu masih mengingat penampakan Tuhan Yesus kepada siapa? Ada yang masih ingat? Kepada Thomas. Thomas yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Pada saat itu juga Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan Yesus bilang begini, "Hei Thomas, jangan lagi menjadi tidak percaya. Silakan pegang tanda paku yang ada di tanganku. Silakan juga cucukkan jarimu ke dalam lambungku yang sudah ditikam." Apa yang dialami oleh Thomas adalah peristiwa yang membuat dia bersujud dan menyembah Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah adik-adik, semua peristiwa yang dialami oleh murid-murid seperti yang sudah Astin bilang tadi, bukanlah sebuah peristiwa yang mudah. Adalah sebuah peristiwa yang membawa mereka pada ketakutan, pada kesedihan, pada perasaan yang istilahnya campur aduk. Setelah semua peristiwa penampakan Tuhan Yesus, ada satu peristiwa yaitu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ya, jadi peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga memang setelah terjadi peristiwa tersebut secara fisik, murid-murid tidak lagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah ditinggalkan oleh orang tuanya untuk melakukan perjalanan yang jauh selama beberapa hari, atau mungkin selama 1 hari, atau mungkin selama beberapa jam? Grace pernah atau tidak? Pernah. Kira-kira bagaimana perasaan Grace waktu ditinggalkan orang tua untuk melakukan perjalanan sementara selama beberapa hari? Grace rasanya bagaimana? Senang dan sedih. Senang dan sedih. Kenapa senang? Senang karena bisa bermain dengan teman-teman. Senang karena bebas bermain. Terus sedihnya karena apa? Sedih karena belum bisa ikut papa dan mama. Sedih karena tidak bisa ikut papa dan mama. Lalu waktu mama dan bapak pergi, bapak dan mama punya pesan atau tidak? Ada. Kira-kira pesannya apa? Jaga rumah, jaga adik. Jaga rumah, jaga adik. Nah, adik-adik di rumah pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Grace atau tidak? Pernah ditinggalkan? Pasti pernah. Ada juga yang mungkin belum pernah ditinggalkan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Grace, Grace merasa senang, tapi juga merasa sedih. Lalu ada pesan yang disampaikan oleh orang tuanya kepada Grace sebelum orang tuanya pergi. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, secara fisik murid-murid tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, meskipun secara fisik Tuhan Yesus tidak bisa dilihat lagi oleh murid-murid, tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kehadiran Tuhan Yesus akan tetap ada bersama-sama dengan murid-murid pada masa itu. Siapa atau sosok apa yang menggantikan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat ke
surga, sosok itu adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan senantiasa ada, memberikan kekuatan dan keberanian kepada para murid untuk terus memberitakan karya keselamatan kepada umat manusia. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus tetap memberikan tugas kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga itu juga bukan merupakan sesuatu yang mudah. Murid-murid akan menghadapi begitu banyak tantangan, akan menghadapi begitu banyak cobaan. Tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjanjikan kekuatan dan penghiburan kepada para murid, sehingga mereka tetap bisa memberitakan kabar baik, tetap bisa memberitakan Injil, tetap bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Ya, jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Perintah untuk memberitakan Injil itu tidak hanya diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita semua. Kita semua diberikan tugas untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Roh Kudus beserta kita. Nah, adik-adik, ada beberapa pesan penting yang akan Kasin sampaikan dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan hari ini. Pesan yang pertama adalah, ingat bahwa pekerjaan dan pengajaran Tuhan Yesus itu tertulis di dalam Alkitab. Ingat, pekerjaan dan pengajaran Tuhan Yesus itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau tahu apa saja isi ajaran Tuhan Yesus, kita mau tahu pekerjaan-pekerjaan besar dan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita harus baca apa, Grace? Alkitab. Harus baca Alkitab. Jangan malas baca Alkitab. Jangan sampai baca Alkitabnya cuma saat hari Minggu, waktu sekolah Minggu. Apalagi sekarang sekolah minggunya dilaksanakan secara online, secara live streaming. Jangan sampai adik-adik yang ada di rumah baca Alkitabnya mungkin sebulan sekali, atau mungkin kalau dipaksa dulu oleh orang tua baru mau baca Alkitab. Sebagai murid Tuhan yang baik, yang mau mengetahui pekerjaan dan pengajaran Tuhan Yesus, kita harus rajin membaca Alkitab, rajin mencari tahu kabar keselamatan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan lewat isi hatinya di dalam Alkitab. Masih ingat tadi lagu Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu, untukku, oh salah ya, untukku, untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah dan seterusnya ya. Jadi Alkitab buku terindah wajib dibaca oleh anak-anak sekolah minggu, oleh murid-murid Tuhan Yesus setiap hari. Pesan yang kedua, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang ketaatan murid-murid Tuhan Yesus untuk menanti Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, teladan yang harus kita ikuti adalah taat. Murid-murid taat, mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap di situ untuk menantikan Roh Kudus. Murid-murid taat melakukan hal itu. Nah, ketaatan yang ditunjukkan oleh murid-murid juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu artinya taat? Taat itu artinya mengikuti apa yang diperintahkan. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan untuk tidak melawan orang tua, berarti kita juga tidak boleh melawan orang tua. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan rajin beribadah, rajin sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan kita
juga harus taat beribadah, taat sekolah minggu. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan harus rajin berdoa, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat dan rajin berdoa. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita taat terhadap perintah Tuhan Yesus. Itu pesan yang kedua, taat. Lalu pesan yang ketiga, sekaligus menjadi pesan yang terakhir pagi hari ini adalah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita melangkah sendiri. Dia selalu ada, selalu menyertai dan selalu membimbing kita semua. Apapun yang adik-adik lakukan, selama kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Sama seperti Tuhan Yesus menjanjikan penyertaan, menjanjikan kekuatan lewat karya Roh Kudus bagi para murid, hal yang sama juga Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus kerjakan dalam diri Kak Asin, dalam diri Grace, dan juga dalam diri adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, jadi ingat 3 pesan tadi. Pesan yang pertama, rajin baca Alkitab. Pesan yang kedua, taat kepada perintah Tuhan. Dan pesan yang ketiga adalah percaya Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kita semua. Nah, demikian penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Semoga memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama masuk di dalam aktivitas sekolah minggu. Karena itu, mari kita sama-sama pergi bertemu dengan Kak Tri dan juga ada Kak Febri. Apa ya yang sudah disiapkan oleh Kak Tri dan Kak Febri? Ayo Kak Asin dan Grace pergi dan bertemu dengan Kak Tri dan Kak Febri. Halo adik-adik semuanya. Karena tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Astin, kini tiba saatnya kita untuk aktivitas. Dan aktivitas hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Tri, Kak Feby, dan juga adik Grace. Sebelumnya Kak Tri mau ingatkan kepada adik-adik terlebih dahulu bahwa aktivitas hari ini akan dipilih 3 juara yang berkesempatan untuk mendapatkan bingkisan. 3 juara yang berkesempatan untuk mendapatkan bingkisan. Jadi adik-adik bisa memakai bahan-bahan seadanya di rumah untuk dapat mengikuti aktivitas hari ini. Oleh tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk dalam aktivitasnya. Aktivitas hari ini berjudul Alkitab Buku Terindah. Oke adik-adik yang di rumah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan, yang pertama adalah kertas warna-warni 2 lembar. Di sini kakak menyiapkan kertas warna-warni berwarna pink dan hijau. Kemudian bahan yang kedua adalah alat tulis. Adik-adik bisa menggunakan pensil, ballpoint maupun juga spidol. Yang ketiga yang adik-adik butuhkan adalah gunting. Dan bahan yang terakhir yang adik-adik butuhkan adalah lem. Bisa lem kertas maupun juga double tip. Oke, kita langsung masuk dalam tutorialnya. Pertama-tama, adik-adik harus ambil salah satu kertas. Kemudian buatlah garis putus-putus yang memanjang ke bawah. Buatlah garis putus-putus yang memanjang ke bawah. Kemudian adik-adik, setelah itu adik-adik hubungkan kedua ujung garis-garis putus-putus tersebut hingga membentuk pola buah hati atau love. Adik-adik hubungkan kedua garis putus-putus tersebut hingga membentuk pola buah hati. Ya, adik-adik bisa lihat Kak Febri dan adik Grace sedang membuatnya. Oke.
Setelah itu kita masuk dalam langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, adik-adik ukur sepanjang satu ruas jari adik-adik di bagian bawah, lalu tandai. Satu jari ruas adik-adik, lalu tandai. Kemudian adik-adik dengan menggunakan pensil, adik-adik buat kembali pola buah hati yang berukuran kecil di bagian samping kiri dan kanan. Membuat pola buah hati kecil di samping kiri dan kanan. Jika sudah jadi, adik-adik tinggal memotongnya menggunakan gunting yang telah dipersiapkan. Bagi adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa meminta bantuan kakak maupun papa dan mama untuk membantu adik-adik menggunting pola tersebut. Untuk adik-adik yang di rumah yang gunting sendiri, tolong hati-hati adik-adik. Ya, adik-adik, untuk adik-adik yang masih kecil bisa minta bantuan kakak maupun papa dan mama untuk membantu adik-adik menggunting pola tersebut. Oke, jika polanya sudah terbentuk, kemudian adik-adik bisa melipat menjadi dua bagian mengikuti pola garis putus-putus yang di tengah tadi. Lipat menjadi dua bagian. Setelah itu adik-adik tinggalkan pola tersebut. Kemudian adik-adik lipat bagian buah hati yang masih kecil, adik-adik buah hati di bagian kiri dan kanan, adik-adik lipat. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita beralih ke kertas yang satunya, yang tadi sudah adik-adik siapkan, kertas warna lain. Adik-adik lipat menjadi dua bagian. Jika sudah seperti itu, kita kembali ambil pola yang dua hati tadi. Kemudian adik-adik ambil gunting dan adik-adik double tip, atau mungkin adik-adik yang di rumah pakai lem kertas. Adik-adik bisa lem di bagian buah hati yang berukuran kecil. Kalau di sini Kak Ferdi menggunakan double tip, taruh di bagian buah hati kecil di kiri dan juga di bagian kanan. Jadi membuka lem double tip-nya. Kemudian adik-adik bisa langsung tempelkan di dalam kertas yang sudah adik-adik lipatkan. Lalu adik-adik tutup kertas tersebut. Nah, jadinya dia akan berdiri seperti itu. Kemudian adik-adik di bagian depan kertas tersebut, adik-adik bisa tulis Alkitab, karena kan kita temanya Alkitab buku terindah. Jadi adik-adik bisa tulis Alkitab dan menggambar gambar salib di bagian bawahnya. Adik-adik bisa menggunakan spidol warna-warni atau apapun yang adik-adik miliki di rumah. Oke, jadi adik-adik Alkitab buku terindahnya. Seperti itu adik-adik. Buat adik-adik di rumah yang tadi sudah mengikuti aktivitas Alkitab buku terindah, adik-adik bisa foto, lalu
Lalu adik-adik posting di Facebook dan tag @pardonitsilonaipoten1 karena bagi 3 orang yang beruntung yang menjadi juara akan mendapatkan bingkisan dari guru-guru Pak. Sekian untuk aktivitas hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Nah, adik-adik, kita baru saja mengikuti aktivitas yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak guru. Semoga bermanfaat dan juga melatih kreativitas adik-adik semua di rumah. Jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini. Taat, rajin baca Alkitab, jangan lupa Tuhan menyertai kita semua. Nah, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Semua tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan menolong kami semua untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan yang benar akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami terus memohon pimpinan penyertaan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Kasim kembalikan kepada MC kita hari ini, Kak Arni. Ya adik-adik, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga ada aktivitasnya, tentu adik-adik senang kan? Senang tidak? Ya, luar biasa. Dan ingat tadi setelah aktivitas yang tadi dilakukan, ada 3 orang pemenang yang dikirim. Pertama, itulah yang diberikan hadiah oleh kakak-kakak guru Par. 3 orang saja ya. Nah, pesan tadi dari firman Tuhan itu apa adik-adik? Yang pertama apa? Rajin baca Alkitab. Yang kedua apa? Taat. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan dia sudah mati menebus dosa kita. Buktinya apa? Kubur kosong. Mari kita sama-sama.
Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai dengan hari ini. Itu adalah janji yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan begitu baik. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita mengakhiri akan sekolah minggu kita hari ini. Dalam doa syafaat kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Benar Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami masih ada sampai dengan saat ini. Keselamatan yang kami peroleh daripada Tuhan, itu semata-mata karena Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami. Kami percaya dan kami mau taat, kami mau mengikuti segala apa yang Engkau perintahkan melalui apa yang telah difirmankan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahkan setiap puji-pujian yang kami naikkan saat ini, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami terus mendoakan setiap adik-adik kami yang senantiasa setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, bahkan offline. Tuhan memberkati kami semua untuk kami mengangkat pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi orang tua yang senantiasa memotivasi adik-adik kami
bahkan orang tua yang senantiasa memberikan waktu untuk mereka mendukung adik-adik kami dalam sekolah minggu. Engkau memberkati mereka. Bahkan kami semua sebagai kakak-kakak pengajar, satukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa dipersatukan Tuhan untuk mengangkat pelayanan ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hari baru yang akan Engkau berikan bagi kami, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berkat kemurahan Tuhan senantiasa kami rasakan melalui hidup, pekerjaan, bahkan setiap apa yang kami lakukan. Dan biarlah pertemukan kami pada minggu depan di waktu yang sama dalam sekolah minggu Parsilo. Biarlah kemurahan Tuhan kami terus rasakan, dan berkat itu terus kami berikan dan kami bagikan bagi sesama kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Kakak Ani mau ingatkan sekali lagi, minggu depan kita masih sekolah minggu yang sama di hari Minggu tentunya, dan di waktu yang sama. Dan 3 orang pemenang yang hari ini yang sudah mengikuti kreativitas akan di-share ya, atau akan diberitahukan melalui dinding Pargemit Silo pada minggu depan, dan hadiahnya nanti akan diambil di aula. Nah, setelah itu mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Telah Lama Aku Cari-Cari atau Pekerja Kristus yang Mulia.